Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan yang bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu yang beribadah di rumah masing-masing. Untuk beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Kiranya kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadirat Allah. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Paskaina Risteru Suripati. Jemaat Tuhan, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat dipersilahkan berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 105 baitnya yang pertama. Jemaat, mari kita menghadap Allah dengan penuh sukacita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 4 dan 5. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Mari jemaat Tuhan, kita mengaku akan dosa-dosa kita dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh.
Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan kepadanya, seperti yang ditulis di dalam Matius 26 ayat 28 yang menyatakan, "Sebab inilah darah-Ku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Berdasarkan firman Tuhan ini, selaku hamba Yesus Kristus, kembali kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, kini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dan untuk itu mari kita bersehati di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran, juga hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya saat ini dapat kami pahami dan dapat kami lakukan itu di dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9.
1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di minggu kedua saat kita sudah dapat beribadah di gedung gereja dalam catatan yang banyak untuk kita perhatikan, tetapi bahwa kita sudah dapat mulai bergereja di gedung gereja, firman Tuhan hari ini di bawah terang tema bersyukur untuk setiap pelayanan. Kita mau untuk dapat mengerti apa maksud Tuhan melalui tema ini, melalui bacaan dari 1 Korintus pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan 9. Jemaat Tuhan, jemaat di Korintus adalah persekutuan umat yang atas perkenanan Allah dibentuk oleh Paulus. Selama kurang lebih 18 bulan pelayanannya, Paulus membentuk jemaat ini. Dalam jemaat ini ada banyak orang Yahudi, namun juga tidak kurang banyak, atau boleh dikatakan begitu banyak orang-orang non-Yahudi yang dulunya adalah penyembah berhala. Kini mereka menjadi Kristen. Ada begitu banyak persoalan dalam kehidupan umat di jemaat ini. Dan dari Efesus, Paulus turut menjawab persoalan jemaat di Korintus. Ada yang menarik di awal bacaan firman Tuhan ini, ketika di dalam ayat yang kedua, Paulus mencatat, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus,
dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dalam Perjanjian Baru, orang percaya disebut orang kudus. Sebutan orang kudus dalam pengertian bahasa Yunani hagios adalah pemisahan dari dosa dan diperuntukkan bagi Allah. Dengan kata lain, orang kudus adalah orang yang dipisahkan untuk Allah atau orang suci Allah. Artinya, orang kudus adalah orang yang dipimpin dan dikuduskan oleh Roh Kudus. Bukan berarti bahwa dia sudah sempurna, seolah-olah orang kudus ini tidak dapat berbuat dosa. Tetapi paling tidak, orang kudus ini orang yang dipimpin, dikuduskan oleh Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menyatakan dalam ayat yang keempat, "Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus." Ketika Rasul Paulus menyatakan tulisannya kepada jemaat, dari ungkapan ini dapat kita bayangkan bagaimana Paulus sungguh merasa amat bersyukur atas segala anugerah Allah yang telah menyelamatkan dia dari kebinasaan. Ia dipilih untuk mengalami anugerah Allah yang menyelamatkannya dari dosa juga maut. Dia amat bersyukur untuk itu. Dan sebagai orang yang telah dipilih Allah, diselamatkan oleh Allah dari maut, dia pun menyatakan, "Senantiasa bersyukur atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadamu, kepada jemaat Korintus, kepada umat percaya di Korintus, di dalam Kristus Yesus." Ada informasi yang Paulus terima bahwa umat telah menerima kasih karunia Allah. Aneka kasih karunia Allah itu membuat mereka merasa kaya. Mereka dapat memiliki karunia-karunia dari Allah. Karunia yang beraneka dalam jemaat di Korintus ini adalah kekayaan yang tak terhingga bagi umat. Dalam kasih karunia itu, mereka diperlengkapi, diteguhkan, dan mereka diharapkan menjadi alat, menjadi sarana untuk mereka saling melayani, membangun dalam hidup persekutuan, dalam hidup bersama. Lalu kita lihat ayat yang ke-7. Paulus mencatat, "Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan dalam Kristus Yesus." Jemaat yang dikasihi Tuhan, ungkapan syukur dari Rasul Paulus ini ketika hari ini kita di dalam ibadah itu juga sedang mengingatkan kita bahwa bukan hanya Paulus, bukan cuma jemaat di Korintus, tetapi juga kita seringkali, banyak kali, setiap kali mengalami anugerah Allah. Allah juga memberikan kasih karunia-Nya bagi kita. Tidak cuma jemaat di Korintus, tidak cuma untuk Paulus. Dan banyak kasih karunia Tuhan itu untuk kita.
Paling tidak hari ini kita mau melihat kasih karunia Tuhan yang luar biasa itu nyata. Paling tidak ketika Tuhan izinkan 7 orang anak Sidi boleh diteguhkan. Sebetulnya ada 8, tetapi yang disidi pada hari ini hanya 7, ketika yang 1 itu sedang ada di Papua, tidak bisa dalam kesempatan ini bersama-sama. Ada anak-anak kita, ada juga orang tua dan semua warga jemaat di GPIB Pamase ini bersyukur. Kita boleh ada di dalam kebersamaan. Kita merasa bersyukur atas pelayanan katekisasi tahun 2019-2020 yang boleh telah selesai terjadi. Tetapi bahwa katekisasi itu yang kemudian harus dilanjutkan dengan Sidi, karena wabah corona, kita tidak dapat meneguhkan anak-anak ini pada 5 April yang lalu seharusnya. Namun atas pengasihan Tuhan, hari ini mereka mengalami anugerah Allah. Diizinkan untuk mengaku iman percaya mereka kepada Yesus Tuhan Juru Selamat. Adalah sukacita yang begitu besar di sorga ketika para penghuni sorga melihat ada anak-anak manusia yang ada di muka bumi ini mengaku percaya Yesus adalah Tuhan, mempercayai Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Dan dari percaya itu, mereka mengasihi Yesus sebagai tanda cinta mereka untuk selalu ada bersama dengan Yesus Tuhan. Dari hari kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Saya mengajak bagi anak-anak yang belum Sidi, bila usianya sudah 16 tahun, mari segeralah masuki dunia katekisasi. Belajar tentang kehendak Allah, kenali akan Dia lebih sungguh lagi, sehingga masa-masa yang indah ini dapat terus memberi pengaruh untuk kita tetap hidup, tetap ada bersama Allah di dalam Yesus. Adalah sukacita, dan mari kita bersyukur sebab kita punya Allah yang setia. Paulus katakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Kristus, Tuhan kita adalah setia. Paulus katakan bahwa Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya yang kudus, namanya Yesus, itu adalah Allah yang setia. Allah yang setia ini tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Allah yang setia ini tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Ia yang memanggil kita, Dia senantiasa menyertai kita, sehingga walau dalam hidup kita banyak tantangan, banyak beban, penuh pergumulan, jangan takut saudara, jangan bimbang saudara, tetaplah berpengharapan di dalam Dia, sehingga pengharapan kita tidak menjadi sia-sia ketika kita tetap percaya dan tidak akan pernah meninggalkannya. Tuhan Yesus sayang Paulus di jemaat Korintus, juga saudara dan saya. Yesus sayang kita. Dia Immanuel yang selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Catatan terakhir, dalam kasih-Nya yang sempurna, Yesus bersedia mati di atas kayu salib, dan untuk itu kita bersyukur. Tanda cintanya yang sempurna membuat Ia bersedia mati, menebus saudara dan saya. Kita yang seharusnya binasa
mati selama-lamanya, itu memperoleh jaminan hidup. Jaminan hidup yang selama-lamanya dari Dia. Karena itu, mari kita siapkan hati kita, hidup kita, untuk kembali masuk di dalam meja perjamuan kudus di minggu depan. Sehingga dari sana kita tahu, tubuhnya yang telah terpecah-pecah, darahnya yang tertumpah, dan itu merupakan cintanya yang sempurna untuk kita. Kita terus ada di dalamnya, kita terus ada bersamanya, kita terima pengorbanannya untuk kita tetap setia dalam percaya kita kepadanya, dan kita siap memberitakan tentang Dia kepada semua orang, sehingga namanya dipermuliakan, hatinya disenangkan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan bersama dengan semua orang percaya di segala tempat di sepanjang abad, kembali kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan hati dan mulut. Kita berucap demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita bersehati di dalam syafaat kita. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kalau hari ini kembali kami boleh beribadah di rumah-Mu yang kudus ini. Terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih kami boleh diampuni lagi dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur bahwa atas perkenanan-Mu kami senantiasa dihisapkan masuk dalam persekutuan dengan Engkau. Tuhan Yesus yang baik, dalam syafaat kami pada saat ini, kami mau berdoa untuk dunia ini. Biar Tuhan berkenan mengasihi akan dunia yang penuh dengan segala kesusahan akibat dosa. Ampunilah ia Tuhan. Tolong ketika dunia mengalami
pandemi COVID-19. Belas kasih sayang Tuhan kami harapkan. Jika Tuhan berkenan, Tuhan angkat, Tuhan buang, Tuhan hilangkan dari bumi ini penyakit COVID-19. Kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami percaya untuk perbuatan ajaib-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Engkau izinkan kami boleh ada di Indonesia, negeri yang indah, negeri yang untuk itu kami percaya tidak dengan kebetulan Engkau hadirkan kami di sini. Kami mau berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi bersama dengan seluruh staf kerjanya. Berkatilah di tengah-tengah situasi pandemi ini, ada begitu banyak hal yang lalu menjadi penghalang. Kami mohon biar Tuhan memberikan kekuatan, sukacita, damai, dan sejahtera, sehingga beliau dapat terus memimpin negeri ini dengan rasa takut akan Engkau, percaya sungguh kepadamu dengan segala pertolongan-Mu yang ajaib bagi dirinya, untuk semua rekan kerjanya. Kami juga bersyukur ketika GPIB Pamase Engkau hadirkan kami di dalamnya. Di tengah jemaat ini, kami mohon biar Tuhan beserta dengan kami dan tidak pernah tinggalkan kami. Itu kami percaya. Dan kami mohon belas kasih sayang-Mu ketika pada saat ini di tengah-tengah situasi kondisi yang kami alami sehubungan dengan COVID, biar Tuhan berkenan untuk dengan belas kasih sayang Tuhan semua orang yang terpapar, mereka diberikan kekuatan, diberikan kesembuhan. Bagi mereka semua yang sedang berupaya menjaga diri untuk tidak terpapar oleh penyakit ini, kami mohon Tuhan, tutup bungkuslah dengan darah-Mu yang kudus, sehingga semua kami kuat, sehat, dan tetap ada di dalam penjagaan-Mu. Kami mau berdoa dan mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan ketika anak-anak-Mu hari ini ada 7 orang yang disidi. Kami mohon berkat Tuhan atas mereka. Kami juga mohon Tuhan tolong salah satu anak yang seharusnya disidi, Gavin. Ia ada di Papua. Ia tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan yang akan menolong ia, Tuhan yang akan tetap menguatkan ia sampai pada waktunya ia boleh mengalami apa yang menjadi berkat Tuhan untuk anak-anak-Mu saat ini di sini, untuk ia alami di dalam kesempatan yang akan datang. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak yang sudah disidi, biarlah mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Iman mereka Tuhan, Engkau yang akan tutup bungkus, Engkau yang akan tambahkan, sehingga mereka akan terus bertumbuh dan mereka terus bertambah untuk mereka berbuah di dalam Tuhan. Engkau berkati masing-masing anak sehingga mereka dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab, panggilan, pilihan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Dengan pertolongan Tuhan, kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam mereka, mereka kuat, mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus, berimankan Engkau sampai di akhirnya. Tuhan berkati anak-anak-Mu. Tolong berkati mereka juga dengan pendidikan mereka. Kiranya cita-cita mereka boleh tercapai, apa yang Engkau mau nyata dalam hidup mereka. Dan mereka sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan, hati Tuhan disenangkan, mereka sungguh keberkatan.
kami juga mau berdoa untuk rencana perjamuan kudus di minggu depan. Tuhan tolong siapkan anak-anak Sidi, Tuhan berkati orang tua, Tuhan berkati seluruh warga jemaat, Tuhan berkati para presbiter, supaya mereka semua siap memasuki perjamuan kudus di minggu yang akan datang. Dan Tuhan yang akan menolong sehingga semua yang tidak sempat ke gereja boleh juga terlayani perjamuan kudusnya seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan memberkati seluruh warga jemaat GPIB Pamase, semua warga jemaat GPIB di seluruh Indonesia dimanapun mereka berada, bahkan juga semua orang percaya. Kuatkan mereka sekalian sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan, mereka tetap percaya hanya kepadamu Yesus. Terima kasih banyak. Ini seru doa kami. Ini yang dapat kami sampaikan dalam segala kekurangan, dalam segala keterbatasan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon sempurnakanlah doa yang jauh dari sempurna ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah sambil mengingat pesan Alkitab dari Mazmur 50 ayat 14 yang menyatakan demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian umat Gita Bakti 86, baitnya yang pertama. Aku bersyukur. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa syukur. Mari berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Presbiter yang bertugas dan seluruh jemaat yang hadir mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Nyonya Paskaina Risteru Suripati, organis, pemandu lagu, multimedia, dan teknisi atas pelayanannya pada ibadah minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan kehidupan keluarga, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Jemaat Tuhan, mari kita semua berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.